Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kolan Alfarizi Effendi dengan NIM 2012-3007 dari kelas P4L. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sholat dalam perspektif psikologi agama. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Dodi Haryanto, SPDI MPDI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasan pertama. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu adalah sholat dalam perspektif psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari hubungan antara kepercayaan keagamaan dengan kondisi mental individu. Dalam Islam, sholat dianggap sebagai salah satu bentuk aktualisasi spiritual yang membawa dampak signifikan terhadap kesehatan jiwa dan ketenangan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fi sholati," dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat memiliki peran sebagai penyejuk hati atau stabilizer emosi bagi Rasulullah itu sendiri, dan tentu juga bagi kita umat Islam secara umum. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu nilai-nilai psikologis dalam sholat. Yang pertama, mengurangi kecemasan dan stres. Dalam sholat, seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Aktivitas ini menciptakan rasa aman dan tentram karena merasa didengar dan tidak sendiri. Hal ini dikenal dalam psikologi sebagai mekanisme katarsis, yaitu pelepasan emosi yang tertahan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 26 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Kemudian ada meningkatkan kesadaran diri dan disiplin. Sholat yang dilakukan secara teratur 5 kali sehari melatih kesadaran waktu dan tanggung jawab. Dalam psikologi, rutinitas yang positif membantu membentuk kepribadian yang stabil dan lebih terkontrol secara emosional. Dan yang ketiga yaitu membangun makna hidup. Sholat menanamkan pemahaman bahwa hidup bukan hanya tentang duniawi, tetapi ada arah dan tujuan yang lebih tinggi. Konsep ini dikenal dalam psikologi sebagai logoterapi, yaitu terapi makna, di mana individu yang memiliki tujuan hidup akan lebih mampu menghadapi tekanan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya yaitu melatih kesabaran dan pengendalian diri. Dalam sholat, seseorang harus menahan diri dari gerakan spontan, menjaga kekhusyukan, dan mengikuti aturan. Ini melatih kontrol diri atau self-control, yang sangat penting dalam kesehatan mental. Nabi bersabda, "As-sholatu nur," yang artinya sholat itu cahaya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari cahaya adalah petunjuk dan penerangan dalam kegelapan hati dan pikiran, termasuk saat seseorang mengalami tekanan jiwa. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu adalah hasil penelitian psikologi modern. Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik spiritual seperti sholat dapat memberikan efek relaksasi yang mirip dengan meditasi. Detak jantung menurun, aliran darah menjadi stabil, dan aktivitas otak menunjukkan pola ketenangan. Ini selaras dengan kesimpulan bahwa sholat memberikan ketenangan fisiologis sekaligus psikologis. Dan kita masuk pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu sholat tidak hanya merupakan kewajiban ritual dalam Islam, tetapi juga merupakan kebutuhan psikologis bagi manusia. Dalam perspektif psikologi agama, sholat mampu mengurangi stres, membangun makna hidup, serta menumbuhkan ketenangan dan kesabaran. Nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam sholat memiliki efek langsung terhadap kesehatan mental seseorang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau
pembahasan saya yang mungkin masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.